saling mengingatkan aja ya, ini terkait pandemi. Pandemi ini semakin ke sini semakin mengerikan, baik jumlah kasus harian positifnya dan jumlah yang meninggal. Kemarin berapa? 11.000 sekian ya, rekor lagi. Itu yang pertama. Kedua, kalau saya pribadi sih lebih membacanya bukan yang rekor harian positif negatifnya enggak, tapi kalau saya baca ya data itu lebih mengarah ke jumlah yang meninggal. Kemarin itu sudah tembus 300 itu harian loh, per hari 300. Itu jumlah yang besar loh itu, 300 itu. So, ya saling mengingatkan aja, tetap seperti jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Karena emang ya saya paham dan saya juga ngalami istilahnya itu pandemi fatigue, kelelahan pandemi. Ya iya dari bulan dari bulan Februari 2020 ini hampir 1 tahun kita disuruh di rumah kan ya nggak betah kan ya. Ya pasti jenuh, pasti itu udah. Kalau kita ngomong orang normal jenuh, bukan cuma orang Indonesia, di mana-mana pun juga sudah mulai mengalami kejenuhan, kecapean, kelelahan. So, tapi mau nggak mau kita dipaksakan gitu ya. Saya sendiri juga stres cuman di rumah. Apalagi kalau ini boleh curhat. Saya pribadi begitu yang kemarin-kemarin dengar itu blok sana. Sekarang sudah depan rumah, samping rumah. Rumah saya udah dikepung orang yang positif kan gitu kan. Saya juga deg-degan ibaratnya mau keluar ke depan aja sudah deg-degan. Itu yang saya ingin sampaikan. So, saling mengingatkan aja, tetap konsisten. Apalagi kalau kita bicara di Dusun Stan kan juga sudah ada yang meninggal ya karena COVID. Nggak perlu sebut nama, teman-teman saya yakin tahu. Tapi kalau memang, masa sih Pak ada? Coba aja di Twitternya PKN Stan. Cari. Terutama, apa itu namanya, tweet. Apa ya namanya? Tweet. Apa timeline? Nah, timeline yang di bulan-bulan November karena meninggalnya beliau di tanggal 29. Nah, 29 sampai akhir November. Coba cari Pak tweetnya. Nanti kan ketemu. Nah, artinya di antara kita, maksudnya Civitas Akademika itu sudah ada yang meninggal. Oke, nah itu pesan saya, jangan capek, jangan kasih kendor. Memang saya sendiri juga nggak tahu nih kapan berakhirnya. Kalau teman-teman silakan belajar masa lalu lewat googling, cari pandemi pandemi polio, pandemi smallpox itu smallpox itu cacar, bagi pandemi penyakit tipus dan lain-lainnya di masa lalu, Black Death dan sebagainya. Nah itu ya mudah-mudahan sekarang dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh umat manusia, kecanggihan teknologi yang dimiliki manusia bisa mempercepat semua itu, gitu kan ya. Nggak seperti masa lalu karena memang semuanya belum canggih, jadinya ya bisa sampai 5 tahun. Bahkan ada yang konon kabarnya 5 tahun aja belum selesai, ada yang baru selesai setelah sekian puluh tahun. Itu baru kemudian itu tidak hilang, oke? Penyakitnya nggak hilang, tapi kemudian kitanya yang menjadi resisten, kitanya memiliki daya tahan. Kemudian contoh polio itu kan kemudian polio itu sampai sekarang kan masih ada. Terus apa itu? Saya nggak tahu kalau teman-teman ini punya penanda nggak? Ada penanda di sini nggak? Vaksin? Ada. Sama kayak bekas apa sih, sesuatu kayak yang terbakar apa gitu ya. Ada orang yang memang kecil, ada yang lebar banget, itu saya nggak tahu kenapa. Saya tergolong yang biasa-biasa aja, tapi di sini ada penanda gitu kan ya. Itu kan vaksin. Saya nggak tahu itu vaksin apa, cacar apa sih itu. Itu biasanya diberikan di ketika kecil kan ya. Bahkan ibaratnya saya yang puluhan tahun lebih dulu dari Anda, saya ngalami, dan Anda pun di saat sekarang ngalami gitu. Padahal teknologinya sama, suntik, tapi kenapa bekas itu saya juga nggak paham.
Buktinya tadi dijawab. Ada penandanya di lengan kanan apa kiri saya lupa aja. Kanan atau kiri ya mungkin. Tapi intinya seperti itu. Dan itu kemudian menjadi bagian diri kita. Penyakit itu nggak hilang loh. Cacar, polio, apalagi tadi tipes, itu nggak hilang. Hanya kita kemudian resisten. Kita sudah bisa punya obatnya. Flu itu nggak hilang. Oke, flu sampai sekarang itu nggak ada obatnya. Yang ada hanya menunda saja. So please tetap semangat, jangan kasih kendor penyakit ini. Ingat loh ya, angka 300.000 itu bukan angka yang kecil ya. 300.000. Kalau 11.000, 12.000, 15.000, bahkan sampai 20.000 per hari, kalau yang meninggal 0, aman. Kan gitu aja. Kan cuman ya positif doang, nggak meninggal. Nah kalau meninggal, contoh hari ini berita tentunya teman-teman mungkin ya, siapa? Ulama itu kan, ulama yang terkenal aja meninggal. Terlepas positif negatif. Gitu kan. Oke, itu yang terkait pandemi. Oke, sekali lagi jangan kasih kendor. Tetap semangat di tengah-tengah pandemi fatigue, kelelahan pandemi. Oke, nah kita masuk ke chapter 6, perekonomian ekonomi. Nah, perekonomian ini nanti ini bakal sesudah ini. Oh iya, ini juga mengingatkan juga berarti kita terlambat satu pertemuan ya. Harusnya ini kita sudah di pertemuan 12. Oke, nah di pertemuan 12 sorry saya tidak tahu apakah teman-teman mendengar. Di rumah saya, di belakang rumah ini lagi membangun perumahan, jadi lumayan berisik suaranya, baik suara traktor, nurunin batu segalanya. Kalau buat saya sih berisik, cuman nggak tahu masuk nggak. Kembali lagi tadi di pertemuan 12, chapternya 13, itu pada dasarnya kita akan membahas ISLM. Tapi ISLM yang perekonomian terbuka. Yang sudah kita lewatin itu ISLM untuk perekonomian tertutup. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke ISLM perekonomian terbuka, nah kita bahas dulu flashback ke chapter 6, yaitu perekonomian terbuka. Esensinya kan gitu kan. Nah, esensinya kan kita itu akan bahas variabel NX. Di sini itu kita akan membahas variabel NX. NX itu adalah net ekspor. NX itu adalah X dikurangi M. Ekspor dikurangi impor. Di perekonomian tertutup itu Y sama dengan Y sama dengan C I G. Nah, di perekonomian terbuka Y sama dengan C ditambah I ditambah G tambah NX. Oke. Nah, pertama kita akan membahas accounting identity-nya. Konsep dasar. Di dalam perekonomian terbuka, spending need not equal output. Tidak perlu sama dengan output-nya. Kembali lagi, di perekonomian tertutup, Y sama dengan C tambah I tambah G. Artinya spending sama dengan output. Tetapi di perekonomian terbuka, Y tidak harus sama. Bisa sama, bisa berbeda. Gimana cara melawannya? Tidak harus sama, tidak sama. Oke, atau sama. C tambah I tambah G tambah NX. Saving need not equal
investment. Di perekonomian tertutup, oke, ini kan dibalik, Y min C min G, min G sama dengan I. Tinggal disubstitusi. Y min C min G, saving. Pendapatan dikurangi konsumsi, dikurangi pengeluaran pemerintah, itu saving. Saving sama dengan I, sama dengan investasi. Tertutup. Nah, di open itu tidak harus sama. Need not. Need not artinya tidak perlu, tidak harus. Tapi kalau sama juga nggak apa-apa. Kalau sama juga nggak apa-apa. Tapi tidak harus. Tidak harus saving sama dengan investasi. Oke, nah di perekonomian tertutup, ini yang tertutup sekedar remind aja, membandingkan saja. Karena itu sudah kita bahas, sudah banyak kita bahas. Sampai kita bahas ISM. S sama dengan I. Artinya di perekonomian tertutup, saving negara investasi. Enggak sih, saya merasa terganggu dengan proyek belakang. Di perekonomian tertutup, oke, investasi itu sama dengan I. Saya balik bacanya. Mengapa? Atau itu artinya kalau savingnya 200, maka investasinya juga 200. Nggak bisa lebih, nggak bisa. Kurang bisa, tapi lebih nggak bisa. Kenapa? Ya iya sumber dananya, sumber loanable fund-nya, uang tersedia yang digunakan untuk investasi hanya 200. Nggak bisa lebih. Kalau kurang bisa, kalau kurang bisa. Oke. Semua dioptimalkan untuk investasi. Itu perekonomian tertutup. So dari sini I investasi ya sudah, ibaratnya investasi itu pasrah aja sama besarnya saving di dalam masyarakat bersangkutan, di negara bersangkutan. Pasrah aja, udah savingnya 200 ya udah, saving 300 ya berarti dia bisa investasi lebih tinggi. Ingat, investasi lebih tinggi itu maka kemudian output lebih tinggi. Kenapa? Ya kembali ke persamaan ini. Jika C-nya konstan, G konstan, I naik, maka Y akan naik. Pasti. Oke. Savingnya naik jadi 1.000, maka investasinya juga naik 1.000, dan seterusnya. Savingnya turun lagi. Kemarin ingat kenapa kok turun? Salah satunya karena kebijakan defisit. Oke, kebijakan defisit. Nah, maka ini juga akan turun lagi. Tetapi di perekonomian terbuka itu tidak berlaku seperti itu. Mengapa? Karena ada hubungan dengan luar negeri. Artinya savingnya kurang, savingnya 200, misal saving di sini 200. Oke. Investasi yang diperlukan 1.000, artinya kurang 800. Nah, 800 itu bisa kita mengambil, meminjam dari investor asing, dari pasar asing, dari pasar uang asing. Bisa. Nggak harus. Namanya itu modal, arus modal. Bisa. Itu kuncinya. Oke. Nah, di sini sebenarnya proses identifikasi, proses tadi accounting identity, yang ujung-ujungnya itu menunjukkan ke sini loh. Y sama dengan C, I, G, N, X. Identitas perekonomian terbuka, masuknya variabel NX. Ingat, pada dasarnya C, I, G ditambah NX, itu asal-usulnya nih kalau dibongkar satu persatu, C bersangkutan konsumsi rumah tangga, karena di sini konsumsi rumah tangga disebut C, itu adalah merupakan total konsumsi yang sebenarnya dia penjumlahan dari konsumsi domestik, maksudnya konsumsi akan barang-barang domestik ditambah dengan konsumsi barang-barang yang berasal dari foreign atau import. Kan di sini, ini spending on domestic good dan spending foreign good.
yang ini foreign good ini kan berarti impor. Nah, demikian pula konsumsinya atau pengeluarannya pelaku usaha itu investasi. Investasi itu sama dengan investasi domestik ditambah investasi foreign. Dan G-nya sama. G itu pada dasarnya merupakan penjumlahan antara government expenditure on domestic good dan government expenditure on foreign good. Ekspor itu foreign spending, pengeluarannya luar negeri, kita nggak mengabaikan luar negerinya mana, bisa Amerika, bisa Malaysia, Singapura, pokoknya ini foreign good on domestic good. Artinya permintaan luar negeri terhadap barang-barang kita. Dan impor sebaliknya. Impor itu adalah spending on foreign good. Spending foreign good maksudnya di sini domestic spending on foreign good. Nah, agak membingungkan. Ini hanya terminologi sudut pandang dari negara kita. Cuman kitanya di sini, karena ini konteksnya negara Amerika, nah kitanya itu Amerika. Mudah-mudahan nggak bingung. Oke. Nah, NX, net export, AK, also known as trade balance, keseimbangan perdagangan. Ini seringkali juga disebut dengan keseimbangan perdagangan, sekali di beberapa literatur juga dia disebut dengan neraca perdagangan. BOT, balance of trade, atau trade balance itu sendiri. Ini seringkali juga diterjemahkan neraca perdagangan. Neraca perdagangan. Oke. Kalau Anda bertanya, Pak, siapa yang melakukan pencatatan neraca perdagangan? Yang melakukan pencatatan itu Bank Indonesia. Oke. Nah, dari sini dimasukkanlah semuanya, kan gitu kan. Dimasukkanlah unsur-unsur foreign dan domestiknya. Nah, dimasukin satu persatu substitusi yang tadi asalnya dari sini. Nah, kemudian jadilah seperti ini. Ujung-ujungnya inilah yang sebenarnya yang kita pegang ini cuma satu, yang ujung ini aja. Tapi teman-teman, oh ternyata asalnya CIG, terutama asalnya NX itu dari kombinasi consumption on domestic, investment on domestic, dan government on domestic. Ditambah IX-nya. Kan gitu. Seperti itu. Berikutnya, nah ini. Y, C, I, G, NX. NX, nah kan tinggal disubstitusi aja. NX sama dengan Y dikurangi C, boleh bisa juga bisa juga Y negatif kurangi dalam kurung C tambah I tambah G. Atau net ekspor itu output dikurangi domestic spending. Dan dari situ, NX, net ekspor ini ada yang menotasikan IX, ekspor, impor, IM, tapi ada juga yang sekedar X dan M, tapi maknanya sama. Oke, NX, net ekspor, sama dengan ekspor dikurangi impor, sama dengan Y dikurangi C ditambah I ditambah G. Ini dari mana? Ya dari slide sebelumnya, kita aja gampang. Nah, kondisinya ini bisa tadi balance of trade negara bersangkutan, trade balance-nya, neraca perdagangannya, dia mengalami surplus, bisa mengalami defisit.
sebenarnya alternatif berikutnya itu bisa juga dia seimbang, balance. Bisa. Cuman di sini tidak disampaikan karena jarang kalau benar-benar pas. Itu kan berarti kalau benar seimbang itu kan berarti ekspornya sama besarnya dengan impornya. Ekspornya 1000, ekspornya 1000. Ini kan berarti top bisa sama persis kan gitu kan. Jangan samakan dengan APBN. Kalau APBN kan memang direncanakan, didesain pas. Nah, kalau ini kan nggak didesain. Oke. Nah, trade surplus berarti dia outputnya lebih besar dari spending dan ekspor. Outputnya lebih besar, spending dan ekspor lebih besar dari impornya. Atau bahasa sederhananya sih sebenarnya trade surplus, bahasa sederhananya surplus itu NX-nya positif. Udah itu aja, pegang itu. NX-nya positif. Sedangkan kalau defisit itu NX-nya dia ada negatif. Artinya kalau defisit itu ekspor kurang dari impor. Atau impornya lebih besar dibandingkan ekspornya. Oke. Bolak-balik. Capital outflow, aliran modal keluar. Capital outflow itu saving dikurangi investasi. Oke. Net capital outflow itu sama juga dengan net outflow of loanable fund. Maksudnya apa loanable fund? Loanable fund itu kan sisa tabungan. S dikurangi I. Sama dengan net purchase of foreign asset the countries. Purchases of foreign asset. Nah ini panjang definisinya. Minus foreign purchases domestic asset. Artinya di sini orang asing yang membeli aset kita, aset domestik, dikurangi dengan orang domestik yang membeli aset asing. Nah, di sini ada contohnya, biar nggak bingung, silakan dibaca. Di sini ada contohnya Pak Bill Gates yang ekspor Windows ke Jepang. Oke. Ekspor Windows ke Jepang. Nah, di situ nanti jelas. Oh, alirannya seperti ini. Oke, nah, when ketika suatu negara savingnya lebih besar dibandingkan I-nya, maka dia net lender. Maksudnya dia pemberi pinjaman. Kok bisa? Ya iya. Kalau sebuah negara savingnya lebih besar dibandingkan I-nya, I-nya 1000, S-nya misalkan 5.000, maka dia savingnya 4.000. Oke, 4.000. Lebih besar. Atau saving, misalkan savingnya 4.000, dikurangi 1.000, ini 4.000, dikurangi 1.000, sehingga net capital outflow-nya, NCO-nya sama dengan berapa? 3.000. Kalau kita punya kelebihan saving, itu kan kita bisa pinjamkan, bahasanya kita bisa pinjamkan kepada negara lain yang membutuhkan. Asumsian di sini negara itu aliran modalnya bisa berpindah dengan cepat. Liquid, nggak ada hambatan. Oke. Maka kalau negara bersangkutan tabungannya lebih besar dari kebutuhan investasi negara bersangkutan, maka negara bersangkutan akan menjadi net lender. Dia akan memberikan sebentar.
Oke, kembali ke laptop, saya ulangi. Ketika negara bersangkutan, savingnya lebih besar dibandingkan kebutuhan investasinya, sisa saving dikurangi investasinya, itu maka akan dipinjamkan ke luar negeri. Pak, mengapa nggak dipinjam ke dalam negeri? Lah ya kan investasinya udah cukup, udah lebih, udah cukup. Pak, dinaikin investasinya. Ya nggak apa-apa, silakan, silakan. Ini kita asumsikan kondisinya tabungannya itu gede banget. Ada yang bisa memberikan contoh negara mana ini kira-kira yang kondisinya seperti ini? Netlander. Savingnya lebih besar dibandingkan investasinya. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, belum. Nah, mari kita bicara kondisi kedua. Nah, kondisi kedua ini yang paling banyak. Kondisi pertama ini nggak banyak. Boleh dibilang nggak banyak. Atau banyak nggak ya? Nggak tahu ya kalau negara-negara kecil. Tapi kalau kita ngomong konteksnya negara besar sih, mungkin juga banyak juga sih. Tapi kalau untuk yang size-nya jumbo nggak banyak. Oke, nah kita bicara kondisi kedua. Savingnya lebih rendah dibandingkan investasi. Artinya savingnya, tabungan negara bersangkutan tidak mencukupi untuk membiayai investasi. Maka negara bersangkutan itu menjadi net borrower, peminjam neto. Dia minjem, ya kurang kok buat biaya investasi dari uang domestik aja kurang. Maka dia nah, contohnya net borrower. Nah, di berikutnya, Nah, ini. US is the world largest debtor nation. Huge trade deficit and net given inflow. Nah, ini debitur. Artinya inilah kondisi Amerika. Kondisi Amerika. Nah, Netlander inilah kondisi utamanya Cina. Termasuk juga Jepang. Oke. Nah, memang ini kemudian menjadi unik. Pak, kan mereka ribut. Iya, Cina sama Amerika ribut. Antara Xi Jinping dan Pak Donald Trump kemarin tuh berantem mulu gitu kan. Ribut akhirnya semuanya kena imbasnya. Yang berkelahi raksasa, yang lainnya kena debunya kan gitu kan ya. Nah, tetapi biarpun ribut, gitu kan, biarpun ribut, ketika Amerika menerbitkan obligasi, bond, government bond, itu mayoritas yang membeli adalah Cina. Kenapa? Ya kan Cina duitnya lebih-lebih. Terus kalau dia nggak beli, terus buat apa? Ntar kalau ditaruh di lemari kan malah dimakan rayap kan gitu kan, dimakan rayap. Nah, mending dibelikan government bond. Boleh, boleh. Loh kan mereka berantem. Berantem itu kan politik, kalau urusan duit mah cincai-cincai gitu kan. Urusan duit cincai-cincai. Nah, ini memang ini. So, pemberi pinjaman terbesar Amerika itu adalah Cina. Ribut itu urusan belakang, itu urusan di berantem masalah kemarin misalkan apa tuh, termasuk di Laut Cina Selatan, tetap kalau urusan duit mereka bersatu. Kamu butuh duit nggak? Kamu butuh duit nggak? Iya, ya, aku butuh duit. Sih, ini Cina. Sebaliknya Jepang. Jepang itu juga ada juga negara-negara lain seperti Australia ini juga surplus terus, artinya dia selalu mengalami surplus. Dia kemungkinan besar savingnya lebih besar dibandingkan investasinya. Cuman size-nya nggak sebesar Cina. Itulah kenapa kalau Anda perhatikan akhir-akhir ini kan Cina menjadikan Netlander suka ngasih pinjaman. Duitnya banyak, kerja semua, hasilnya segede ngasih pinjaman, gak cuma Amerika, tapi juga ke Indonesia, negara Afrika, negara semua dikasih pinjaman semua. Kenapa? Ya kembali lagi savingnya sudah lebih besar dibandingkan investasinya. Dan lebih besar di sini bukan dalam selisih, 3.000 savingnya, 2.000 investasinya 1.000, enggak.
investasinya 1.000 tapi dia savingnya 1 juta, nah sisanya banyak, nah ya, maka dia bisa ngasih pinjaman kemana-mana. Seperti itu konteksnya. Oke, seperti itu konteksnya. Bahkan kemudian ada tuduhan ada tuduhan Cina memberi pinjaman kemudian disertai dengan perikatan politik dan sebagainya. Whatever itu masalah politik. Nah, kita ngomong ekonominya, sisi ekonomi. Nah, ini dampaknya dari sini. Nah, di sini hubungan perdagangan dan trade balance. Hubungannya adalah ketika trade balance atau trade balance itu sama dengan net capital outflow. Kembali lagi trade balance itu kan NX. X kurangi M, sedangkan net capital outflow ini tadi dari slide sebelumnya Y dikurangi C kurangi I kurangi G atau Y dikurangi dalam kurung C tambah I tambah G kurung tutup. Sedangkan ini ujung-ujungnya implies-nya merefer ke saving kurangi investasi. Oh, net capital outflow itu saving kurangi investasi. Oh, saving kurangi investasi itu sama dengan NX. Oh, negara kalau mengalami perdagangannya defisit, NX-nya negatif, maka dia sebagai peminjam. Savingnya lebih kecil dibandingkan investasinya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan sampai sini? Saya, Pak. Itu kan negaranya ngasih pinjaman ya, Pak, ke negara lain. Nah, sedangkan nanti jumlah uang yang beredar di negara tersebut itu malah justru sedikit, Pak. Oke. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Apa itu saving? Kan gitu. Apa itu saving? Kan gitu kan. Kembali lagi, saving, loanable fund, uangnya lebih sedikit. Kembali lagi, kalau bicara uangnya lebih sedikit, masih ingat kurva loanable fund seperti ini? Bedakan antara money supply yang seperti ini dan money demand seperti ini. Oke, ini money demand dan kemudian ini menentukan bunga R. Ini antara permintaan uang beredar, penawaran uang beredar dan permintaan uang, penawaran uang dan permintaan uang itu menentukan R. Ini R, ini M. Oke. Sedangkan loanable fund yang tersedia S min I dibandingkan di sini permintaan I. Dan ini menentukan R. Sama-sama menentukan R, tapi ini yang hubungannya loanable fund itu yang digunakan untuk investasi dan ini yang permintaan. Oke. Nah, konteksnya kalau jumlah uang beredar itu yang ini. Konteksnya yang ini. Kalau loanable fund itu sisa dana dari saving. Saving itu dari mana? Kembali lagi, saving itu Y dikurangi C dikurangi G. Saving itu bisa, Y dikurangi C, kembali lagi di pertemuan sebelumnya, Y kurangi C kurangi G, ini saving, pengertiannya adalah saving dalam artian national saving. Oke. Nah, national saving itu sama dengan private saving ditambah apa ini? Public saving. Masih ingat private saving? Private saving itu rumusnya adalah Y
min T. Itu private. Kok Y min T. YD, disposable income, dikurangi C. Sedangkan kalau public saving itu Y dikurangi G. Nah, itu yang itu yang kemudian menentukan loanable fund di sini. Ketika kemudian loanable fund-nya, dana yang tersedia, saving-nya semakin besar, maka dia akan bergeser ke kanan di sini. Sehingga kemudian R-nya menjadi lebih rendah. Oke. Nah, money supply itu konteksnya yang di sini. Money supply itu konteksnya yang di sini. Money supply itu cenderung dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia. Baik menambah jumlah uang beredar atau menurunkan jumlah uang beredar. So, di sini kalau ininya lebih besar, S tadi loanable fund nambah, itu artinya dana yang tersedia di negara bersangkutan itu jumlah yang nganggur lebih banyak. Itu yang kemudian bisa diberi pinjamkan. Istilah saya menggunakan dipinjamkan itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna dua. Anda mengenal istilah pinjaman? Kenal pinjaman? Anda kenal istilah utang? Ada pinjaman, ada utang. Tadi saya hantam kromo pinjaman. Hantam kromo pinjaman. Ya, tapi sebenarnya ada perbedaan makna antara pinjaman dan memang sih maknanya sama-sama ngutang, sama-sama minjem. Cuman ada beda. Kalau pinjaman itu makanya kan kalau di terminologi APBN, PAN, ada pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri itu maksudnya negara Indonesia meminjam kepada negara misalkan Jepang atau pemerintah Indonesia minjem ke pemerintah Jepang atau pinjam ke lembaga sini World Bank, lembaga Islamic Development Bank, Asian Development. Jadi minjem dari pemerintah minjem ke negara lain atau ke lembaga itu minjem. Nah, kalau minjem itu kemudian, ini mengelantur ke PAN, nah kemudian dia disertai perikatan itu yang namanya loan agreement atau naskah perjanjian pinjaman. Loan agreement. Kalau bahasa pasar, saya minjem ke bank, ini istilahnya akad kredit. Akad kredit itu ada dokumennya. Di situ ada syarat-syaratnya. I hereby, satu, bahasa hukumnya siapa tuh misalnya? Peminjam, misalnya yang disebut Bapak siapa selaku peminjam dan kepada ini selaku pemberi kredit bank. Besarnya berapa? 100 juta. Bunganya berapa? Misalkan 12% dan sebagainya. Masa angsurannya berapa tahun? Disepakati. Kemudian kalau terlambat bayar ada penaltinya dan sebagainya. Itu pinjaman. Nah, kalau utang itu membeli surat obligasi. Jadi di sini nggak ada perikatan, nggak ada NPP-nya, naskah perjanjian pinjaman nggak ada. Ini tinggal. Nah, konteksnya Cina tadi yang paling besar itu ketika dia beli government bond-nya Amerika. Amerika nerbitin government bond, beli sama Cina. Beli. Tuh, Pak, dibeli. Ya kan, kalau dibeli kan ada bunganya kan. Bunga. Apalah istilahnya mau imbal hasil bunga, yield, itu kan ada return-nya. Nah, ini yang diharapkan oleh pembeli-pembeli, misalkan Cina, Jepang, dan negara-negara lain yang mengalami. Itu seperti itu. So, kalau menurut saya, kalau dia memberikan pinjaman, ketika dia kemudian mengalokasikan uang kelebihan saving negara bersangkutan untuk membeli obligasi negara asing, itu tidak mengurangi jumlah uang beredar di negara bersangkutan. Enggak. Karena ini ada perbedaan kurva.
Lagian, andai kata kurang, dia nanti bisa nerbitin bank sentral. Pak, duitnya kurang. Iya kan, bank sentral ini kan bisa nerbitin aja. Biarpun dia beli di sini, beli misalkan Cina beli obligasinya Amerika. Pak, dalam negeri kurang, ya tambahin aja jumlah uang beredarnya kan gitu kan ya. Ingat penambahan jumlah uang beredar. Mekanisme seperti apa? Ingat di sebelum UTS kan gitu. Instrumennya kan ada apa? Open market operation. Apa itu open market operation? Flashback. Kemudian reserve requirement, cadangan minimum, oke. Kemudian discount rate atau tingkat diskon. Yang utama 3 ini kan instrumennya untuk mempengaruhi money supply-nya. Seperti itu. Lainnya? Pak, izin bertanya, Pak. Yes. Kalau misalnya suatu mata uang itu tidak populer gitu, Pak, berarti walaupun savingnya besar, itu tidak melulu menguntungkan dong, Pak? Negara dengan mata uang yang tidak populer gitu, Pak. Tidak, oke. Mata uang yang tidak populer itu namanya soft currency. Soft lunak. Contohnya rupiah, itu soft currency. Nah, mata uang yang populer sebenarnya penggunaannya itu bukan nggak populer, tidak populer, tapi terminologinya lebih tepatnya soft currency, hard currency. Oke. Contoh soft currency rupiah. Loh Pak, soft currency maksudnya Anda bawa rupiah ke Malaysia, nggak terlalu laku. Ini uang apa ini? No. Pulang. Tolong tukar ke mata lainnya. Gitu. Anda bawa rupiah ke Timbuktu, ada yang tahu Timbuktu? Timbuktu itu negerinya Donald Bebek. Kalau lagi stres itu perginya ke Timbuktu sana. Googling aja Timbuktu, Donald Bebek sukanya ke sana. Siapa tahu Anda kalau pergi ke Timbuktu ketemu Donald Bebek, pengen ketemu Donald Bebek yang lagi plesiran ke Timbuktu, Anda bawa rupiah. Oh enggak laku. Enggak laku. Soft currency. Nah, tapi kalau Anda pegang dolar ke Malaysia, oh welcome. Mereka mau terima. Anda bawa dolar ke Jepang, enggak apa-apa, welcome. Bisa. Ya, hai, doso, kan gitu. Anda bawa dolar ke negerinya drakor, tadi yang sesudah Anda pergi ke Drajep, drama Jepang, gitu kan ya. Kemudian bawa dolar lagi, duitnya masih sisa, Anda pindah ke drakor, drama Korea, ketemu siapa, ketemu Kim Jong Un atau si Yung itu nggak tahu di medsosnya milenial itu kalau nyebut Yung ya Anda ke drakor bawa dolar nggak masalah, nggak harus uang Korea apa Korea selain itu won, nggak harus, dolar mereka mau terima, hard currency. Iya, mau. Anda ke Inggris bawa dolar mau, ke Perancis mau, ke Papua Nugini mau. Kan gitu. Itu hard currency, diterima di seluruh. Itu memang seperti itu hard currency. Oke. Nah, tadi itu seperti itu ya. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, negara yang nggak populer, misalkan rupiah. Kebetulan Indonesia juga bukan contoh negara ini sih. Negara apa ya? Oke lah, kita anggap aja Indonesia. Rupiah, soft currency, dan misal kondisinya adalah tabungannya lebih besar. Pertanyaannya kemudian tadi apa? Berarti nggak bisa memberi. Tetap bisa. Loh kok bisa? Artinya kelebihan uang di domestik itu kemudian dipinjam. Nah kalau dipinjam maka akan terjadi konversi mata uang. Rupiah, karena misalkan siapa yang minjam? Oh, yang minjam misalkan Malaysia. Atau yang minjam misalkan di sini Thailand. Bukan langsung hadap-hadapan antara rupiah dan mata uangnya Thailand, baht. Enggak, tapi dia kemudian dikonversi menjadi dolar. Kan nanti uang itu, dana itu dikonversi menjadi dolar. Sehingga kemudian setara. Nah baru kemudian dipinjamkan.
Seperti itu konteksnya. Jadi bukan kok langsung, oh dari rupiah, ini Indonesia ini aku punya nih, misalkan cadangan 20 triliun nih lebih tak pinjam ke rupiah, enggak. Dia akan terus, nanti sama Thailand yang perlu itu dia pasti akan dikonversi ke rupiah. Demikian pula Indonesia pun akan mengonversi ke, mengonversi ke rupiah, konversi ke dolar. Itulah kenapa kalau sampai dengan saat ini, atau sekitar mungkin sampai 5 tahun yang lalu, cadangan divisa Indonesia itu wujudnya yang pertama dolar. Kenapa? Karena ini nanti digunakan untuk transaksi. Kalau dapat dolar ya disimpan dulu dolar, enggak terus serta-merta dikonversi ke rupiah, enggak, tapi disimpan karena nanti juga diperlukan untuk yang berikutnya cadangannya emas. Bukan Mas Miskun, Mas Lutfi, Mas Fandi, enggak, Mas. Emas itu paling liquid. Oh iya, Anda bawa uang 1 kilo emas ke Timbuktu, ke Thailand, oh silakan. Oh iya, tinggal Anda cuil-cuil, laku. Emas itu laku. Loh iya, memang standar emas itu paling laku. Anda ke Arab, oh mau. Anda ke Jepang, mau orang Jepang terima emas. Itu kan logam mulia makanya. Ya iya, itu fakta seperti itu. Anda emas ke negara miskin sana saya yang diodak-odak macan itu misalkan apa sih? Misalnya negara Ethiopia apa atau Somalia yang banyak rampoknya. Wah, dirampok beneran itu. Artinya membawa emas. Itu yang paling hard, di atasnya dolar. Ini kalau kita ngomong mata uang, itu yang paling boleh dibilang yang paling hard currency diterima itu dolar. Anda megang dolar, terserah mau $1.000 atau kalau perlu $1 juta, pergi kemana-mana pelesiran, apa itu namanya, piknik kemana-mana diterima. Nah di atasnya itu yang tertinggi itu emas. Cuman kan repot Anda bawanya, kalau segelondongan 1 kilo, 2 kilo, Anda bawa ember isinya 1 kilo emas aja kan, baru keluar rumah Anda udah diincer orang kan gitu kan. Cuman itu aja kelemahannya Mas. Tapi kalau memang itu Anda aman, Anda ke negara manapun itu diterima dengan lapang dada, terbuka. Yes, Mas. Tinggal nanti Anda butuh, congkelin dulu 1 gram, dituker. Ya kan emas 1 gram, ayo sekarang emas 1 gram di Indonesia dan 1 gram di Ethiopia sama enggak? Ya sama 1 gram. Nah baru nanti 1 gram di sini dapatnya berapa? Anyway, ada yang tahu 1 gram? 1 gram itu kita sudah sekitar 1 juta kan ya, kurang lebihnya di Indonesia. Nah 1 gramnya di Ethiopia dihargai dengan mata uang lokal itu berapa kan gitu. Tetap beratnya logamnya, dia paling liquid emas itu. So simpan uang dalam emas itu nilainya nggak turun kan gitu. Nah itu Mbak. Jadi nggak ini kok, nggak ada pengaruhnya. Oke? Ya Pak, jadi cuma masalah nilai tukar saja ya Pak? Iya, nanti akan dikonversi. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Lainnya? Oke, OOT. Kenapa sih dolar menjadi salah satu, atau mungkin boleh dibilang untuk sampai dengan saat ini dia yang paling hard currency, paling kuat jangan diterjemahkan nilainya loh ya, jangan diterjemahkan nilainya. Paling kuat itu hard currency, itu diterima di semua negara. Ada yang bisa menjawab? Mengapa? Oke, jawab singkatnya. Faktor histori, faktor sejarah. Apapun, Amerika itu kan pemenang Perang Dunia Kedua. Pak, yang menang sekutu. Iya, sekutu itu kan campuran antara Amerika dan negara-negara Eropa. Cuman yang negara-negara Eropa kan hancur lebur. Satu-satunya yang nggak hancur lebur itu kan Amerika. Indonesia Pak, hancur kan. Begitu Jepang masuk kan udah
remuk redam Belanda, Hindia Belanda di Indonesia. Pak, tapi kan yang apa itu, yang diserang Honolulu, itu kan Hawaii. Hawaii itu masih ribuan kilometer dari daratan Amerika. Amerika itu masih industrinya masih, itu ketika peristiwa itu terjadi. Jadi satu-satunya negara yang masih eksis itu ya Amerika. Ini Anda suka nggak suka, Anda benci nggak benci, fakta itu memang seperti itu, oke? Nah, Rusia itu juga hancur disikat sama Jerman. Meskipun Jerman nggak bisa masuk, ketika masuk Stalingrad dia nggak bisa nyebrang Sungai Volga, itu dia nggak bisa, banyak yang mati. Tapi tetap hancur dia, oke? Nah, Amerika nggak. Kita ngomong daratan Amerika. Yes, Honolulu, Hawaii, pangkalan itu yang Pearl Harbor itu ya hancur, tapi Amerikanya enggak. Sedang sesudah itu, Anda historis kan baca program apa Marshall Plan, iya. Marshall Plan. Marshall Plan itu untuk membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali negaranya. Duitnya yang mana? Ya dari Amerika kan. Perekonomian yang masih sehat. Loh Pak, Jerman itu kan hancur, Jepang hancur, dibom 2 bom udah hai dia udah kapok. Cuman kelebihannya di antara Jerman dan Jepang kan kemudian dijadikan contoh di teori pertumbuhannya Solo Swan. Keajaiban Jerman dan Jepang, begitu dia hancur lebur, hancur lebur Perang Dunia Kedua, begitu bangun dia langsung cepat. Dia pertumbuhannya langsung 8-10 sampai kemudian kurang lebihnya ya sama lagi sama negara-negara yang ngalahin kan ya. Kenapa? Ya karena dasarnya dia memang udah maju dulunya kan gitu kan ya. Itu seperti itu. Jepang juga seperti itu kejadiannya. Hancur lebur, dia minjem, ngutang, tapi bangunnya cepat dan sekarang dia sejajar. Nah, nah mau nggak mau kondisi Amerika seperti ini sehingga kemudian mata uangnya dia kuat, pengaruh politiknya dia kuat. Banyak lembaga-lembaga apa itu kayak PBB, World Bank itu sponsornya siapa? Ya Amerika kan. Ya Amerika. Sponsornya ya memang sponsor dalam artian duitnya itu banyak dari Amerika dolar. Kemarin Donald Trump ribut-ribut sama WHO nyambut. Artinya apa? Artinya sebagian uangnya WHO itu juga disponsor, juga diberi oleh Amerika seperti itu. Yes, memang kemudian ada yang namanya kalau Anda lihat historis mata uang ada perjanjian Bretton Woods. Bretton Woods di sini. Nah, sesudah kuat ada perjanjian Bretton Woods di tahun 71. Nah, itu melegalisasi waktu itu dolar dijadikan standar. Jadi sebelumnya dari standar emas, gold bullion ke dolar. Dolar dijadikan. Nah, sejak itu dolar kemudian menjadi yang paling kuat. Meskipun kemudian Bretton Woods direvisi, kemudian tidak menggunakan dolar lagi, tapi sekeranjang negara-negara utama. Oke. Nah, perkembangan kekinian dengan membesarnya Cina, mata uang Cina, renminbi itu kemudian contoh tadi, contoh negara-negara tadi kan pertanyaan saya negara yang terbesar di ini siapa? Cina. Cina duitnya banyak, ngasih pinjaman Indonesia, ngasih pinjaman Timbuktu, ngasih pinjaman Ethiopia, Somalia, pokoknya yang AA di Afrika sono sampai Amerika Latin, Meksiko, Venezuela kasih pinjaman. Nah, karena orang udah pakai renminbi, akhirnya renminbi ini kemudian pelan-pelan ini saya tidak ngomong nilainya, ini yang kemudian jadi ribut lagi Pak Donald Trump. Nah, Cina ini mata uangnya sudah banyak dipegang oleh negara-negara lain. Dan itu kemudian Indonesia juga menyimpan cadangannya sebagian ke dalam bentuk renminbi Cina. Seperti itu perkembangannya. Oke. Historisnya seperti itu. Nah, ini saving. Nah, inilah. Ini tadi kan cerita saya yang ini, loanable fund. Nah, ini kan kemudian ingin di apa itu? Ada persamaan dengan R, ini kan saving, ini kan loanable fund. Artinya nanti ujung-ujungnya R menyeimbangkan antara supply dan demand. Seperti mikro, ujung-ujungnya supply demand.
Cuman Anda diajak berkelana dulu kalau di makro. Mulet dulu, baru masuk supply dan demand. Itu ciri khasnya makro. Kalau mikro, supply, demand, baru aplikasi ke. Nah, di sini Anda, asal-usulnya supply, ini loh dari fungsi produksi. Oke, kembali lagi C, I, G. Kan gitu. Oke, nah kemudian tibalah saatnya loanable fund-nya. Loanable fund-nya. S, saving, pendapatan, output, dikurangi C, dikurangi G. Kan gitu. Ini ketika masih bicara NX. Nah, masih ingat di mikro, ketika perekonomian terbuka, maka ada perbedaan, ada price world, ada price domestic. Oke. Nah, ujung-ujungnya adalah price world dan price domestic itu akan menyeimbangkan. Akan mencapai, bukan menyeimbangkan, dia akan pada posisi yang sama, kurang lebihnya sama. Ingat di mikro, harga mangga, mangga luar negeri, harganya 1 kilonya 10.000. Harga domestik, mangga domestik harganya 3.000. Apa yang terjadi? Ekspor atau impor? Bagaimana sebaliknya ketika mangga domestik harganya lebih mahal dibandingkan mangga impor? Apa yang terjadi? Ekspor atau impor? Akan ada selisih atau bukan perbuatan. Akan ada arbitrase. Arbitrase itu nyari untung, membeli barang dari yang harganya murah dijual ke harganya yang tinggi untuk mencari keuntungan, selisih keuntungan. Selisih harga atau keuntungan. Itu proses arbitrase. Itu umum terjadi. Nah, di sini asumsi yang digunakan bond itu benar-benar substitusi sempurna, meskipun faktanya enggak. Capital mobility tadi, ekonomi small di ekonomi makro, yes, dimaknai small, tapi small di sini maknanya adalah kalau di mikro dia sebagai price taker. Ya, dia tidak bisa bertindak sebagai price maker, menentukan harga, nggak bisa. Kalau bisa nanti ceritanya beda. Oke, nah kemudian ini R, apa itu R? R itu bunga domestik, R bintang itu R dunia, R world. Oke. Dan kemudian ujung-ujungnya ini ada proses penyesuaian sama. Oke. Nah, investasi. Ini kan sebenarnya sudah Anda kenal nih kurva ini. Ini sudah Anda kenal, ini juga sudah Anda kenal. Ini sih dari sisi supply dananya, dan ini dari sisi permintaan investasinya. Oke, ini permintaan investasi. Nah, investasi itu kurvanya downward sloping dari kiri atas ke kanan bawah. Permintaan investasi. Permintaan investasi itu dipengaruhi oleh R, tingkat bunga. Mengapa? Karena tingkat bunga itu merepresentasikan harga uang, harga dana yang tersedia yang bisa dipinjam. Hubungannya negatif, maka slope-nya juga negatif. Kenapa negatif? Kalau R-nya tinggi, I-nya rendah, dan sebaliknya ketika R-nya rendah, I-nya tinggi. Ini hanya mengulang. Nah, kemudian masuk unsur R bintang. Mengapa Pak R bintang? Kembali lagi akan ada proses penyesuaian antara tingkat bunga luar dan tingkat bunga domestik. Sama ceritanya di mikro tadi. Fleksibel, pasti akan terjadi aliran. Loh kok bisa Pak? Misal, R bintang, R luar negeri, itu 2%. R domestik,
5%. Apa yang terjadi? Investor akan cenderung memindah uangnya dari luar negeri ke sini. Mengapa? Iya, karena ini lebih menguntungkan. Oke. Uang itu memang seperti itu, investor seperti itu. Dia keyakinannya cuma satu, dia mazhabnya. Untung, dan untung. Mana yang untung? Oh iya sana, pindah. Demikian pula. Dan ini terjadi di negara kita. Open, borderless nation. Pindah sana, pindah sini, pagi datang, sore pergi. Ya kayak jailangkung gitu deh pokoknya. Datang tak diundang, pulang nggak diantar, tahu-tahu dia untung gitu aja. Itu seperti itu memang. Nah. Oke, nah kalau close seperti ini. Ini tadi yang saya bintang R domestik, ini R close. Sesuai. Supply dana, keperluan investasi. Oke, di sini. Nah, pada posisi ini adalah I sama dengan S. R-nya R close. Nah, kalau di perekonomian terbuka, nah ini ada R close-nya di sini. Nah, ini ada R world, harga internasionalnya, bunga internasionalnya. Oke. Mana yang digunakan? Yang digunakan adalah R bintangnya. Kalau pakai R bintang di sini, maka kemudian ada perbedaan. Nah, perbedaan selisih saving dikurangi investasi, tadi S kurangi I itu kan sama dengan NX, net export. Berarti kan rumus di atas tadi. Savingnya di sini, sedangkan I-nya di sini, ini kan ada saving dikurangi. Kalau S sama dengan I kan di sini, S sama dengan I di sini. Yang di R close, tingkat bunga close. Kalau di tingkat bunga R bintang, nah R ini salah satu contoh ketika R bintangnya lebih besar dibandingkan R close-nya. Nah, Anda juga bisa membuat exercise kalau dia di sini. R bintangnya. Apa yang terjadi? Maka investasi lebih besar dibandingkan S-nya. I-nya di sini, S-nya di sini. Berarti di sini NX-nya itu adalah negatif. Kan seperti itu. Oke, nominal exchange rate. Apa sih price relatif? Oke, nominal exchange rate itu ya kalau bahasanya PAN itu asumsi dasar ekonomi makro. Oke, asumsi $1 udah sekitar 14.000. Oke, $1 14.000. Atau kalau Anda pergi ke bank kemudian di BNI kemudian ada papan tulisannya dolar Amerika sekarang, ini sekarang. Yen Jepang, won Korea, siapa tahu sesudah pandemi ada yang mau ketemu Pak Kim Jong Un. Kim Jong Un kan negara miskin ya. Kim Jong Un Korea Utara. Ya Kim Jong Suk atau Kim Mamu, soalnya di Korea itu nggak utara nggak selatan buannya namanya Kim gitu kan. Kalau nggak Pak, Kim, Lim gitu aja. Yung, nah tadi kayak anak muda ya. Yung, jangan gitu dong Yung. Nah, oke. Ini nominal exchange rate. Harga relatif perbandingan. Asumsi dasar itu nominal exchange rate. Nah, selain nominal exchange rate, ini misalkan contoh Indonesia 12.576 misal ini. Ini posisinya sekarang 2015. Lihat 2015 ini di 2000 sekarang berapa? 20, sekarang kita 14 ribuan. Oke. Selain itu ada real. Oke. Nah, real ini perbandingan ketika dia dibelikan barang yang sama. Tapi ini saya apa itu namanya? Saya persilahkan teman-teman untuk baca sendiri untuk yang real, dengan alasan yang real ini karena nanti yang akan kita bawa nih ke
ke chapter 13 ke yang model Fleming-nya itu yang ini, yang nominal ini. So, yang real ini teman-teman saya minta baca sendiri. Apa sih maknanya? Oh, maknanya kalau Big Mac. Big Mac itu Big Mac, berarti yang dijual Big Mac. Oh, Big Mac. Big Mac kebetulan kan produknya apa? McDonald. Big Mac di Denpasar harganya berapa? Big Mac di Bantul, Bantul ada Big Mac kan ya? Big Mac Bantul, ada yang dari Bantul, ada yang dari Gunung Kidul. Gunung Kidul ada Big Mac-nya. Nah, berapa harga Big Mac di Gunung Kidul, kemudian dibandingkan di Tokyo, kan gitu. Nah, kemudian itu real. Artinya digunakan untuk membeli barang yang sama. Harus sama, Pak? Iya, harus sama. Supaya apple to apple, Big Mac to Big Mac. Kalau cilok to cilok, ya berarti cilok, orang Indonesia beli cilok, dan orang Jepang beli ciklok. Kan gitu. Ya. Cuman itu aja. Nah, skip. Nah, bagaimana net ekspor? Tergantung pada epsilon atau apa itu namanya, real, kurs realnya. Artinya kurs real akan menentukan net ekspor. Konteksnya di sini masih menggunakan epsilon, tapi nanti ini agak membingungkan juga. Nah, nanti di yang Mandel Fleming di bab 13 ini bukan epsilon, bukan real exchange rate, tapi yang nominal. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti antara real dan apa itu namanya? Antara real dan nominal itu tinggal ganti notasi saja. Maknanya sama, pengaruhnya sama. Real dan nominal itu pengaruhnya sama. Oke, nah NX kurva ekspor. Kurva ekspor itu seperti ini. Artinya NX dipengaruhi oleh nilai tukarnya, kursnya. Oke. Kalau kursnya rendah, cukup rendah, memang kalau cukup rendah ini berarti dibandingkan dengan mata uang asing. Oke. Tolong jangan lupa ini karena yang dimaksud domestik di sini adalah Amerika. Nah, ketika posisinya kursnya E1, epsilon 1, NX-nya di sini cukup tinggi. Oke. Tetapi kalau kemudian epsilonnya di sini terjadi kenaikan kurs, maka menyebabkan NX-nya turun. Mengapa? Karena bahasa sederhananya kalau kursnya naik, itu maka terjadi apresiasi, artinya barang-barang Amerika relatif lebih mahal dibandingkan dengan barang kompetitornya. Sebaliknya, kalau terjadi depresiasi, turun di sini, misalkan ini E3, maka akan terjadi kenaikan net ekspor. Artinya apa? Harga barang domestik menjadi relatif lebih murah dibandingkan kompetitornya, sehingga orang asing cenderung membeli barang kita. Kita di sini kembali lagi US. Nah, kalau barang kita lebih murah kan berarti ekspornya lebih tinggi, naik, ekspornya naik. Kalau ekspornya naik, ekspor naik dikurangi M, impornya konstan, maka yang terjadi di sini NX-nya pasti akan naik, kan gitu. Pasti. Ini maka dia bergeser ke sini. Artinya di sini NX itu tergantung dari kurs. Oke. Sama kejadian yang minggu kemarin rame. Gara-gara permintaan kedelai Amerika tinggi, karena pengusaha pengrajin tempe tahu Cina naik, maka kemudian harganya naik. Padahal itu bukan karena perubahan
kurs, hanya karena memang terjadi kenaikan permintaan. Kalau harga permintaannya naik, supply konstan, supply. Nah, kembali lagi, urusan kedelai saja supply-nya terbesar siapa? Dari Amerika, kan gitu kan ya. Teknologi tinggi, iPhone juga dari Amerika, kedelai pun Amerika. Amerita, Amelisa, siapa lagi? Petani kita jerit kan gitu kan ya. Duh, masalah gitu dah. Nah, kalau sudah sangat tinggi sekali, kalau contoh saya tadi, E-nya masih terjadi apresiasi sini. Nah, apalagi kalau yang di sini. Nah, kalau di sini yang terjadi sudah sangat tinggi lagi, maka kemudian NX-nya negatif. Nah, ini kan berarti kalau Anda flashback ke zaman SMA, kan ini kuadran 1, kuadran 2. Oh, di kurva NX kuadran 2 dipakai. Karena memungkinkan NX itu negatif. NX negatif artinya X kurang dari M. Gitu kan. Sehingga dia negatif. Kalau value kursnya tinggi banget, sangat tinggi, maka barang-barang domestik itu menjadi nggak laku. Jadi nggak laku. Nah, kalau nggak laku ya otomatis ekspornya anjlok, turun, sedangkan impornya anggap aja masih konstan. Nah, ini yang terjadi. Yang terjadi seperti ini. Dan bahkan kalau kecenderungannya kursnya tinggi, contoh rupiah menguat drastis, harga barang domestik Indonesia menjadi mahal, orang-orang luar negeri enggan membeli barang kita, tetapi yang terjadi karena nilai tukar kita naik, maka kemudian calon ibu-ibu biasanya beli tasnya di pasar gembrong, pasar becek, pasar tradisional, sekarang mintanya yang itu apa yang merek kremes itu, beli di Singapura, tas kremes. Oh iya, kan kuat dia. Nilai rupiah mah. Biasanya kan nilai apa tas kremes itu kan kalau karena kursnya kita kan harganya 50 juta. Nah, kalau kurs kita menguat itu bukan tidak mungkin harganya mungkin tinggal 1 juta saja. Karena kenaikan kurs. Jadi kan 50 juta karena kurs kita 14.000. Tapi kalau kita menguat, Anda sudah nggak lagi ngelirik merek lokal, brand lokal, belinya yang kremes gitu kan ya. Kayak Mbak Cantik itu impor. Nah, itu efeknya. Ekspornya turun, impornya malah naik yang terjadi. Oke. Nah, kan ujung-ujungnya supply demand. Kan. Oke. Nah, supply-nya ini. Demand-nya tadi. Demand-nya ini. Demand for NX, net export itu yang ini 27, sedangkan sebelumnya itu yang supply-nya. Nah, kemudian dia diseimbangkan oleh tingkat kurs. Oke. Sama bahasanya. Nah, di sini sama. Oke, bahasanya. Kelebihan loanable fund S lebih besar dibandingkan I. Ketika terjadi keseimbangan itu posisinya NX. Kan gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau kemudian S min I-nya pindah ke sini? Dan apa yang terjadi ketika S min I-nya pindah ke sebelah kirinya? Oke. Apa yang terjadi? Kan seperti itu. Break dulu ya, 5 menit. Karena di rumah saya lagi adzan. Oke, kita lanjut. Supply, demand. Hal yang mendasar di ekonomi, supply, demand. Ini juga supply, demand. Supply apa? Supply exchange rate, supply kurs.
dan demand kurs. Oke, demand kurs itu untuk NX. Oke. Kalau supply-nya naik ke sini, apa efeknya? Kalau supply-nya naik bergeser ke kanan, itu artinya saya ralat. Kalau supply-nya naik, sedangkan permintaannya konstan, maka harga itu akan turun. Harga apa? Harga mata uang. Kalau harga mata uang turun, maka ekspornya akan naik. Net ekspor, sorry. Net ekspor akan naik. Break lagi. Oke, dan sebaliknya. Asumsi permintaan apa? Permintaan kurs, permintaan mata uang. Untuk apa? Untuk NX. Permintaan mata uangnya turun. Permintaannya konstan, supply mata uangnya turun. Supply mata uangnya turun ini bergeser ke kiri. Supply mata uang itu dari mana? Dari sisa saving dikurangi dengan investasi. Apa yang terjadi kalau supply-nya turun? Maka lihat, kalau supply-nya turun, permintaan konstan, maka nilai barang bersangkutan, nilai kursnya akan naik. Jadi E3. Naiknya ya kita dari ini naik. Nah, kalau E-nya naik, kursnya naik, yang terjadi maka NX-nya turun. Seperti tadi. Oke, supply, demand. Oke, di sini yang bergeser-geser supply-nya asumsi. Pak, NX-nya bisa nggak? Bisa. Bergeser ke kanan dan ke kiri permintaannya. Oke. Next. Ujungnya nanti dari sini, sebentar. Oke. Nah, dari kurva dasar ini, kemudian akan dilakukan uji coba kebijakan. Kebijakannya ada 4, fiscal policy at home. Fiscal policy at home itu yang maksudnya kebijakan fiskal di dalam negeri, APBN kita. Fiscal policy abroad, kebijakan fiskal di negara lain, kemudian permintaan investasinya naik, dan berikutnya kebijakan perdagangan. Nah sekarang karena perekonomian itu terbuka, ini muncul trade policy, kebijakan perdagangan. Oke, ini nanti sekedar aja kalau masih ingat di ISLM tertutup. ISLM tertutup kebijakan itu kan ada 2, fiskal dan moneter. Gimana ada kedua? Nah, moneter. Oke, nah, nanti di perekonomian terbuka, kebijakan itu tambah satu lagi, trade policy. Trade policy yang nanti yang disampaikan adalah restriksi impor. Umumnya masing-masing kebijakan restriksi impor. Nah nanti ini restrik impor, pembatasan impor. Nah nanti dampaknya apa? Oke. Nih pertama, fiscal policy at home. Nah kalau pemerintah negara bersangkutan menerapkan fiscal policy ekspansi, kembali lagi kalau fiscal policy ekspansi, defisit atau surplus ekspansi? Ekspansi? Defisit apa surplus? Defisit. Yes, defisit. Kembali lagi defisit. Kalau defisit berarti savingnya turun. Kalau savingnya turun, otomatis saving dikurangi investasi juga turun, pasti.
Atau kalau savingnya turun, investasi konstan, maka saving kurang investasi dia akan bergeser. Lihat efeknya. Kebijakan defisit. Maka supply-nya bergeser ke kiri, sedangkan permintaannya tadi konstan, maka kursnya naik. Kalau kursnya naik, maka net ekspornya turun. Oke. Berikutnya, fiscal policy abroad. Kan gitu. Nah, fiscal policy abroad itu akan menggeser kurva supply ke posisi sebelah kanan. Oke. Mengapa? Pengaruhnya fiscal policy itu bukan karena savingnya, tetapi karena I-nya. Nah, di sini fiscal policy abroad misalkan increase in R di sini R. Mengapa sih? R dunia itu kan dipengaruhi oleh, kembali lagi sama, selisih antara saving dikurangi dengan investasi. Bedanya kalau kita ngomongnya konteks saving, kembali tadi ke R close. Mudah-mudahan paham. Nah, mana tadi, mana? Ini di slide 17. Ini ketika kita bicara konteksnya fiscal policy abroad, dari luar. Oke. Nah, kalau sebenarnya logikanya sama dengan yang close atau fiscal policy at home. Kalau fiscal policy abroad menerapkan kebijakan ekspansif, berarti defisit, maka R-nya naik. Tapi R world. Nah, kalau R world-nya naik, karena R world dan R close sama, atau R world dan R domestik sama, maka kemudian dia akan menekan investasinya. Kan seperti itu. Sampai mana? Sampai sini. Oke. Maka akan menekan investasi. Kalau investasinya turun, maka S kurangi I akan naik, bergeser ke kanan. Kalau S dikurangi I bergeser ke kanan, atau supply dolarnya naik, maka yang terjadi kemudian kursnya turun. Permintaan konstan. Kalau kursnya turun, maka kemudian dampaknya net ekspornya akan naik. Ya, ini yang sedikit membingungkan adalah karena di sini ini loh R bintang ini loh. Ini berarti counterpart kita, counterpart dagang kita. Ini yang sedikit membingungkan. Tapi logikanya sama. Hanya ini domestik, ini yang foreign. Oke. Nah, berikutnya, apa yang terjadi kalau ada permintaan investasi di dalam negeri? Nah, kalau investasinya naik, maka S-I akan menurun, bergeser ke kiri. Ya, S-nya konstan, saving-nya konstan, I-nya naik, maka loanable fund, sisa S dikurangi I, akan turun, bergeser ke kiri. Kalau loanable fund, supply, S-I-nya atau supply kursnya turun, maka yang terjadi akan terjadi kenaikan harga kurs. Kalau harga kursnya naik, dia akan menekan NX, sehingga kemudian NX-nya bergeser ke kiri. Itu exercise ketika terjadi kenaikan investasi di domestik. Tapi itu hanya exercise saja. Nah, nanti sebenarnya yang akan kita bawa itu yang fiskal, fiskal, moneter, sama yang trade. Tapi yang moneter tidak disampaikan. Loh, mengapa Pak moneter nggak disampaikan? Karena itu nanti larinya ke ISLM-nya, moneter, pengaruh ke LM. Kalau fiskal, ada yang masih ingat instrumennya ada 2, G dan T. Dia nanti berpengaruhnya terhadap IS-nya, keseimbangan barang jasa. Oke, sama dengan yang di close. Nah, sekarang tambahan lagi kebijakan ini adalah trade policy.
kebijakan perdagangan. Di dalam perekonomian terbuka mungkin terjadi trade policy. Nah, trade policy di sini restriksi impor. Restriksi impor itu impornya dibatasi. Nah, kalau impor NX itu kan sama dengan X min M. Sorry, tak ganti. X min M. Kan gini. Sorry, sama dengan gitu. M. Nah, kalau M-nya direstriksi, dibatasi, itu kan kemudian M-nya turun. Kalau M turun, X konstan, maka NX-nya akan naik. Kan gitu kan logikanya. Sehingga terjadi pergeseran NX ke kanan. NX-nya naik. Nah, kalau NX-nya naik, permintaan kursnya naik, sedangkan supply-nya supply-nya konstan, maka akan terjadi kenaikan kurs. Maka akan terjadi kenaikan harga, sedangkan kuantitinya dia konstan di NX 1. Mengapa, Pak? Kok kenaikan kurs tidak menurunkan NX? NX-nya konstan. Karena supply loanable fund-nya konstan, kan gitu. Nah, berikutnya oh ini ceritanya sama. Ini ceritanya ke sini sama. Nah, sama saja. Oh enggak, beda. Oke, nah, trade policy itu umumnya restriksi impor, pembatasan impor. Pak, pembatasan ekspor, rugi malah kita, batasi ekspor kita malah rugi, nggak ada. Bukan nggak ada sih, jarang. Bisa aja sih restriksi ekspor itu memungkinkan dari sisi perdagangan. Contoh restriksi ekspor karena kebutuhan dalam negeri kurang, maka tidak boleh dibawa keluar. Mungkin. Contoh beberapa abad yang lalu, berapa abad yang lalu harga minyak bukan minyak bumi, minyak goreng. Harga minyak goreng kita itu naik mahal sampai per liternya mahal. Kalau naik minyak goreng naik, maka yang teriak-teriak kan mother pada demo bawa panci, bawa penggorengan gitu kan. Mother ya ini harga minyak. Nah, mengapa harga minyak goreng naik? Karena disinyalir harga minyak goreng dunia, harga sawit dunia itu harganya mahal, sehingga mayoritas sawit, perkebunan sawit kita itu kan tinggi. Pokoknya kalau enggak kita Malaysia, penghasil sawit, itu kemudian diekspor semua. Nah, kalau diekspor semua, terus yang dibuat minyak goreng di dalam negeri kosong stoknya, bahan bakunya. Nah, itu kemudian menjadikan naik. Nah, akhirnya kemudian pemerintah membatasi, ekspornya dibatasi. Kenapa? Untuk menjaga stok minyak goreng domestik. Itu pernah kejadian. Cuman jarang kasus seperti itu. Yang umumnya adalah restriksi impor. Lupa kenapa jarang? Ya karena kalau kita mengekspor semakin banyak, itu kan kemudian akan ada uang yang diterima. Pendapatan lah istilahnya, bahasa gampangnya. Seperti itu. Kecuali kalau ada korbannya yang tadi, mother tadi, demo karena kenaikan harga minyak goreng, atau yang kemarin tahu tempe sempat hilang karena harga kedelai naik. Nah, itu baru nanti bisa. Oh, nggak boleh ekspor dulu, penuhin dulu untuk keperluan domestik. Oke. Ini determinan nominal exchange. Ini exchange rate. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, logika dasarnya di sini semua. Terutama ketika kita nanti
mengexercise, istilahnya logika, bukan logika, apa itu namanya? Mekanisme transmisinya. Nah, mekanisme transmisinya itu ada di sini semua. Ujung-ujungnya itu pengaruhnya adalah ke sini dulu. Ke sini. Meskipun nanti yang kita ganti epsilon kurs real nanti akan kita ganti dengan ini. Apa itu? Ini nominal exchange rate. Nah, nanti yang kita pakai nominal exchange rate, bukan epsilon kurs real. Karena kurs real itu pada dasarnya relatif susah. Oke, nah kurs nominal itu rumusnya seperti ini. Dah, pegang aja rumusnya. Ada perbandingan harga luar dibandingkan harga domestik. Harga luar, indeks harga luar itu kan sebenarnya inflasi di luar negeri. Dikalikan dengan inflasi domestik atau sekeranjang bahasa harga barang di domestik. Dikalikan kurs realnya. Kemudian nominal. Nah, nanti nominal ini yang akan kita bawa dengan mekanisme transmisi tadi. Nah, di pertemuan berikutnya, nah ini kemudian kita aplikasikan ke ISLM-nya, kita bawa. Nah, ujung-ujungnya kan seperti ini. ISLM kan seperti ini. LM, IS, ini adalah Y, tapi kalau di close ISLM di sini kan R. Nah, nanti R ini diganti dengan E kurs. Seperti itu. So, penyeimbangnya pasar barang IS dan pasar uang LM itu adalah kurs karena sekarang terbuka perekonomiannya. Oke. Alternatifnya dengan kebijakan fiskal melalui instrumen G dan T, kebijakan moneter melalui M, money supply doang, dan yang berikutnya tambahan satu, trade policy, kebijakan perdagangan. Oke. Kalau fiskal G dan T pengaruhnya ke kurva IS. Kalau kebijakan moneter pengaruhnya ke kurva LM. Nah, tambahan satu, kalau trade policy pengaruhnya ke IS atau LM? Ya kalau nggak IS, LM Pak, iya. Pilihannya cuma IS atau LM, cuma doang. Oke, kalau trade policy pengaruhnya ke kurva LM atau kurva IS? Trade policy. LM. No, IS. LM itu moneter. Moneter itu jumlah uang beredar. Selain jumlah uang beredar, itu pasti kenanya ke IS. Kenapa? Trade itu kan trade policy itu kan trade balance NX toh. NX tadi kan ke sisi demand-nya Y dengan C, I tambah G tambah NX. Ini kan IS. Anyway, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ini dulu dipegang. Nanti kita aplikasikan ke ESL-nya. Ini selebihnya tinggal baca, ada purchasing, pengertian purchasing power parity itu apa itu. Tapi ini nanti nggak terlalu kita pakai di ESLM. Sampai di situ aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.